Baik, saudara sekalian, kita syukur ya untuk hari ini kita boleh merenungkan firman Tuhan lagi. Hari ini tema kita tentang topik-topik yang pragmatis lah ya istilahnya, topik-topik yang memang sehari-hari kita hadapi, yaitu belajar hidup tanpa amarah ya. Saudara ya, ini beda dengan marah jadinya ya. Ada kata A di depannya, ada huruf A, jadi amarah ya. Ada beda antara marah dan amarah ya. Saudara lihat ada nuansa yang lebih 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 kuat ya ketika dipakai kata A atau huruf A itu menjadi amarah gitu ya. Kalau marah mungkin sekedar cuman perasaan kita tidak senang begitu ya, tidak suka itu ada perasaan marah. Tetapi amarah ini sesuatu yang bentuknya lebih keras ya, sebuah bentuk kemarahan yang lebih ekstrim. Ya, itulah amarah itu ya. Jadi hari ini kita harus belajar hidup tanpa amarah ya. Jadi sebuah proses yang harus kita jalani. Saudara, tadi sudah di-sharingkan banyak rekan-rekan, teman-teman, kalau ditanya satu-satu saya yakin semua pernah marah atau pernah amarah gitu ya. Marah apalagi mungkin lebih sering lagi ya. Amarah mungkin memang sudah sedikit berkurang ya. Nah, soal kemarahan itu ya, setiap orang pernah lakukan atau alami ya. Bahkan seorang pendeta, seorang hamba Tuhan pun pernah melakukan itu. Ya, pernah melakukan yang namanya marah. Kemarahan seorang hamba Tuhan. Saudara, seorang yang namanya James Bryan Smith menulis buku tentang marah ini, dia juga marah membuka tulisan dari bukunya ini. Ya, dia satu kali dia itu diundang mimpin retreat di satu kota. Jadi dia harus naik pesawat dan itu pesawatnya begitu dia mau naik itu delay pesawatnya. Jadi dia sudah perhitungan waktu dia berangkat, dia perlu istirahat dulu, malam dia baru khotbah gitu kan. Dia bisa istirahat, dia bisa mandi dulu, dia sudah perhitungkan, dia ambil jadwal pesawat yang durasi waktunya sudah diperkirakan. Di luar dugaan, pesawatnya delay. Delay. Nah, udah mulai emosi dia kalau udah delay gitu ya. Masih keburu nggak waktunya? Ya, akhirnya dia terbang juga. Begitu dia tiba di bandara, dia dijemput sama adiknya. Adiknya yang tinggal di kota itu ya. Kemudian baru saudara masuk tol gitu ya. Masuk tol, tiba-tiba di kilometer kesekian itu stuck jalannya. Stuck jalannya. Dia masih harus kira-kira menempuh 40 kilometer untuk bisa sampai ke kota itu. Tetapi dia sudah stuck jalan sekitar 10 menit. Dia sudah stuck. Aduh, dia bilang ya, awal-awal sih masih pikir, ini sebentar juga lewat gitu ya. Dia ngobrol-ngobrol sama adiknya, sudah lama gak ketemu, dia senang saya cerita. Tapi udah 10 menit lagi, ini masih gak bergerak gitu ya. Itu mulai ada kejengkelan di dalam hatinya itu. Tambah lama lagi dia melihat ini, aduh, kemarahan sudah mulai menguasai dirinya ya. Mukanya sudah berubah. Ya, emosinya sudah mulai, ngomongnya juga sudah nggak ngomong lagi sama adiknya. Yang dia hanya fokusnya bagaimana saya bisa sampai ya dengan 40 kilo yang harus saya capai ini, sudah makan waktu di sini, sudah delay juga, sudah kena macet juga. Mulai pikiran negatifnya sudah mulai muncul, saudara ya. Harapannya dia pikir, wah saya udah nggak bisa kehilangan, saya pasti udah nggak bisa istirahat, saya nggak bisa mandi, mungkin saya harus nyampe langsung khotbah gitu. Itu yang dia pikirkan sudah seburuk itu. Ya, atau mungkin paling parah saya udah terlambat untuk khotbah. Ya, saya terlambat untuk khotbah dan saya bayar pesawat ini, akhirnya saya keluar duit bayar pesawat, tapi saya nggak bisa khotbah gitu. Dia udah mulai pikir sampai negatif kayak gitu. Kemarahan sudah menguasai dirinya. Ya, raut mukanya sudah berubah. Adiknya yang di sampingnya itu tenang-tenang aja, saudara. Dia tanya, kenapa sih? Ini kita kayaknya nggak bakal sampai untuk jadwal sesuai jadwal. Adiknya dia bilang, tenang aja. Santai sekali ngomong. Saya tuh tinggal di daerah sini. Saya tahu ini macetnya kenapa. Nanti sebentar lagi lewat ya, beberapa kilo, udah pasti lancar kita. Sudah ada perbedaan reaksi ya. Adiknya tahu karena situasinya, ini sudah bayangan pikiran yang udah negatif, harapannya memang tidak bisa dicapai, ini sudah menguasai dia. Sudah ada ketakutan, sudah ada ancaman dia segala macam. Itu akhirnya membuat dia emosi dan mulai dikuasai oleh kemarahan. Sudah ini kemarahan seorang hamba Tuhan ya. Jadi bisa marah juga gitu ya. Nah saudara lihat ya, soal kemarahan ini ya respon orang tuh bisa berbeda-beda. Apa yang menyebabkan orang bisa marah? Saudara kita harus kenali dulu ada jenis-jenis kemarahan. Ya kemarahan.
Kemarahan yang pertama itu kemarahan yang spontan sekali, reaktif spontan. Misalnya kalau anak kita di rumah numpahin makanan gitu ya, itu tadi mungkin katanya yang wanita-wanita langsung responnya itu langsung gitu. Gimana sih masa pegang begitu aja nggak bisa jatuh tumpah semuanya gitu ya. Itu langsung respon spontan itu reaktif sekali ya. Itu kemarahan yang reaktif yang spontan. Itu durasinya itu kita nggak mungkin ada siap mau marah dulu, enggak. Itu langsung aja pokoknya. Itu kemarahan yang spontan. Ini kadang-kadang susah diatasi karena kadang-kadang bersifat refleks juga. Kebiasaan yang membuat kita akhirnya refleks. Sedikit ini jatuh marah, sedikit ini nggak beres langsung marah. Itu reaktif sekali gitu ya. Ada aksi langsung kita memberikan reaksi seperti itu. Nah ada jenis kemarahan yang lain itu adalah kemarahan yang sifatnya berakumulasi ya. Jadi menumpuk gitu. Misalnya kita punya teman ini ya. Yang kita rasanya hari ini buat kesalahan bikin kita kesel, oke gitu. Ya. Besok ketemu lagi misalnya ya. Bikin lagi kita kesel lagi, oke 2 kali udah. Besok ketemu lagi nggak sengaja atau apa gitu ya. Bikin kita jengkel lagi, makin nambah lagi. Ini menumpuk nih. Menumpuk akhirnya meledak. Marah kita. Sampai satu titik kita panggil dia, kita marah-marahin dia sampai habis gitu ya. Nah itu ada jeda waktu yang bisa sebenarnya lebih memungkinkan kita itu bisa ngontrol, tapi kita nggak bisa ngontrol. Akhirnya itu memuncak, kita biarin akhirnya naik. Sampai kita memuncak di dalam kemarahan kita. Ya. Nah sekarang maka pertanyaan adalah, apakah marah itu dosa? Ya. Kemarahan spontan ini dosa enggak? Atau justru yang kemarahan mediatif ini yang akumulasi menumpuk-numpuk ini yang dosa? Yang mana yang dosa saudara ya? Ya. Kita coba lihat ya, kenapa sih manusia bisa marah? Kenapa manusia bisa marah? Sudah kita harus lihat loh, ternyata marah itu kan memang emosi ya. Emosi. Dan ini Tuhan mencipta manusia, mendesain manusia memang punya emosi. Gitu kan. Manusia itu kan individu, dia punya emosi, dia punya kehendak, dia punya pikiran atau keinginan gitu ya. Dan itu emosi itu memang hal yang memang ada di dalam diri, berikut paket di dalam ciptaan Tuhan ini. Gitu ya. Dan saudara lihat ya, kemarahan itu sebenarnya diciptakan Tuhan itu untuk meresponi sesuatu yang tidak adil sebetulnya. Sesuatu yang nggak beres kita lihat kita boleh merespon dengan kita marah. Boleh saudara. Makanya kenapa Tuhan Yesus itu di dalam catatan Injil itu pernah menunjukkan kemarahan. Misalnya ketika di Markus itu ya, Markus pasal 3 itu dia menunjukkan kemarahan. Ya, kalau saya boleh buka saya bacakan buat saudara ya. Markus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Markus pasal 3 ayat yang kelima ya. Saya bacakan ya. Ia berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkan tanganmu, dan ia mengulurkannya maka sembuhlah tangannya itu. Jadi ada kata dengan marah di situ ya Tuhan Yesus ya. Dan satu lagi saudara udah jelas ini yang tentang kisah Yesus mengusir para penukar uang itu di bait suci itu. Ya, ini spontan juga kan. Begitu Yesus lihat begitu, langsung diobrak-abrik mejanya, dibalik-balikan, lalu diusir semuanya. Itu juga kemarahan Tuhan Yesus karena melihat ketidakadilan. Ketidakadilan. Jadi kita percaya kemarahan Tuhan Yesus ini yang kita sebut sebagai kemarahan yang suci ya. Karena kemarahan yang melihat hal yang tidak adil terjadi, lalu itu respon memang manusia. Jadi manusia memang harus bisa merespon ini, sudah punya emosi seperti ini. Dan ini desain dari Tuhan. Cuman kita harus mewaspadai adalah ketika manusia jatuh di dalam dosa, gitu ya. Ada satu kata yang sangat indah dari seorang yang menulis buku ini ya. Dia mengatakan kemarahan yang benar adalah kemarahan terhadap sesuatu yang membuat Allah marah. Itu kemarahan yang benar ya. Kemarahan yang benar adalah kemarahan yang terhadap sesuatu yang membuat Allah itu marah. Lalu mencari obat untuk mengobati apa yang salah. James Branson mengatakan ini. Jadi kemarahan yang suci itu ada sebenarnya. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang berdosa, sesuatu yang sungguh-sungguh
melanggar etika atau moral, kita tuh harus marah justru. Ya karena ini sebuah kemarahan yang benar, ya, kemarahan yang benar. Gitu ya. Nah, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, ya, kemarahan manusia itu menjadi bukan lagi karena respon ketidakadilan saja. Kemarahan manusia itu jadi motivasinya jadi beda-beda. Ya, jadi beda-beda. Misalnya begini, ya penyebab kemarahan. Karena apa? Harapan yang tidak tercapai atau ketakutan kita. Ini yang jadi penyebab kemarahan kita sebenarnya. Ya, harapan yang tidak tercapai. Jadi kembali misalnya kepada diri kita, apa yang kita inginkan ini nggak capai lalu kita marah gitu ya. Ada orang bisa marah waktu dia sendirian, Saudara. Merasa ditinggal oleh orang lain, merasa ditinggal, dibiarkan sendiri, dia bisa marah-marah. Ya, ini mungkin kalau kita sudah anak kita sudah besar, mereka sudah keluar dari rumah, sudah tinggal di tempat lain, kita itu nggak pernah dikunjungi misalnya ya. Jadi orang tua kesepian gitu ya, nggak pernah dikunjungi. Kita itu bisa marah sama mereka. Kok kita ini ditinggal sendirian, anak nggak pernah datang menengok kita, misalnya gitu ya. Jadi orang bisa marah karena alasan dia tuh merasa sendirian. Gitu. Nah ini alasannya, dia ada harapan tapi tidak tercapai. Gitu ya. Atau segala sesuatu yang dia harus rencanakan itu harus berjalan sesuai dengan kemauannya. Kalau ini tidak tercapai juga harapannya, dia juga bisa marah. Gitu ya, apa yang dia rencanakan tiba-tiba berantakan gitu ya. Tidak tercapai. Bisa marah orang, ya. Kalau misalnya pagi di dalam perusahaan punya target-target terhadap karyawan, terhadap ini, ternyata hanya karena karyawan itu tidak bekerja dengan baik, ini jadi targetnya misalnya salesnya malas. Nah, bos bisa marah, ya, target tidak tercapai, tidak berjalan sesuai kemauannya. Atau juga begini, hal buruk bisa terjadi jika saya membuat kegagalan. Nah, ini ada ketakutan-ketakutan juga, ya. Ketakutan akan hal buruk terjadi, ya, waktu kita membuat kesalahan. Nah, ini juga bisa menjadikan orang itu marah, ya, muncul amarah di situ. Atau yang berikutnya adalah saya harus sempurna setiap waktu, ya. Harapan harus tercapai, ya, orang yang perfeksionis gitu ya. Merencanakan sesuatu tapi tidak tercapai, itu bisa menjadi penyebab dari kemarahan. Timbulnya marah sampai amarah itu bisa terjadi. Nah, Saudara, apa yang firman Tuhan katakan kepada kita ya? Jadi kita lihat ya, kemarahan harusnya itu respon marah itu ditujukan kepada hal yang tidak adil, tetapi akhirnya meleset ke hal-hal yang sifatnya yang tidak sesuai dengan keinginan saya. Jadi ini akibat dosa, kemarahan manusia yang tadinya sebelum jatuh dosa, saya yakin kemarahan mereka kemarahan yang seperti yang Tuhan kehendaki, kemarahan yang benar, kemarahan terhadap sesuatu yang tidak adil, tapi sudah jatuh di dalam dosa, kemarahan manusia semua hal yang pokoknya tidak dia suka, dia menjadi marah. Karena itu tidak mencapai apa yang menjadi keinginannya. Ya, Saudara, kalau kita lihat eksploitasi anak di bawah umur ya kita tentu harus marah ya. Kalau kita lihat anak kita berdosa melakukan sebuah dosa ya kita harus marah memang. Karena itu memang desain Tuhan untuk kita. Ya, meresponi dosa ini harus dimarahi gitu. Atau karena kita lihat korupsi ya di lingkungan kita ya kita harus marah. Gak mungkin kita tidak pernah marah terhadap orang yang korupsi. Itu ya, terhadap orang yang melakukan dosa. Itu juga salah kita. Kita juga berdosa kalau kita tidak memberikan respon terhadap dosa itu. Jadi Tuhan pun sendiri memberikan respon terhadap ketidakadilan atau keberdosaan orang, kita pun harus memberikan reaksi yang sama. Cuma sekali lagi, Tuhan itu di dalam batas-batasnya itu ngerti di dalam kemarahannya sampai dia tidak harus jatuh di dalam dosa. Nah, kita yang harus melihat pagar-pagarnya, melihat batas-batasnya, sampai di mana kita itu bisa marah. Terhadap hal apa kita harus marah. Gitu ya. Nah, kita lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus di Matius 5 ayat 21 sampai 22. Firman Tuhan mengatakan, kamu telah mendengar mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita.
jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ya ini bicara perbuatan ya. Siapa yang membunuh harus dihukum. Jadi perbuatan membunuh harus dihukum. Tetapi Yesus ya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Nah, sudah ini baru marah loh. Tapi sudah harus dihukum. Kalau yang perbuatan kan jelas tuh, membunuh ya harus dihukum. Tetapi Tuhan berkata belum sampai istilahnya ke tindakan, ke perbuatan, baru emosi di dalam diri marah terhadap saudara harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus diperhadapkan kepada mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sudah ngeri ya. Apakah ini cuman marah saja harus dihukum? Gitu ya. Nah, saudara harus lihat yang apa menjadi poin dari Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus itu meletakkan poinnya itu adalah pada hati manusia, bukan perbuatannya. Ya, bukan perbuatannya. Marah itu belum sampai perbuatan, tapi kalau hati yang marah ini, ya, hati yang marah ini yang Tuhan Yesus perhatikan. Gitu ya. Kalau perbuatan jelas sudah kategorinya dosa. Tapi kalau marah, apakah dosa? Nah ini yang kita harus perhatikan baik. Ya. Nah ini dia saudara. Dosa itu bukan soal tindakan atau emosi yang muncul. Bukan kemarahan itu saudara. Bukan kemarahan emosi itu, tindakan marah itu yang Tuhan lihat dulu. Tetapi keinginan dalam hati orang yang marah ini bahaya. Ya, keinginan di dalam hati ini bahaya. Yang merusak dan menghancurkan orang lain. Nah kalau sampai ke sana, itulah sudah menjadi dosa di hadapan Tuhan. Sudah ingat cerita Kain dan Habel, ya, cerita Kain dan Habel pasti tahu ya. Persembahan Kain ditolak, persembahan Habel diterima. Apa yang terjadi pada Kain? Kain itu enggak suka, Kain itu marah, ya, panas hatinya dikatakan di dalam Alkitab, dan mukanya itu merah, gitu ya. Tuhan sudah ingatkan, hati-hati Kain. Dosa itu sudah mengintai di depan, seperti di depan pintu itu ya. Kalau kamu tidak bisa mengendalikan diri dengan baik, kamu akan jatuh di dalam dosa karena kemarahan kamu itu. Waktu itu dia masih belum jatuh dalam dosa karena baru marah. Baru panas hatinya. Ya. Tetapi akhirnya tidak dikuasai, ya tidak menguasai kemarahannya, bahkan dikuasai kemarahannya. Di situ iblis bekerja dan dia bunuh adiknya hanya karena dia hatinya panas. Dia marah kepada adiknya itu. Saudara, jadi di dalam hati itu yang Tuhan Yesus paling penting. Ya bukan lihat yang di luar, ya di luar yang perbuatan. Perbuatan sudah jelas kelihatan. Tapi di dalam hati itu yang Tuhan fokuskan. Makanya Tuhan bilang kalau kamu marah kepada saudaramu, kamu harus dihukum. Barang siapa yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Nah saudara sekalian, marah yang seperti apa yang bisa dikategorikan di dalam dosa atau tidak dosa? Saudara, Efesus 4 ayat 26 sampai 27 mengatakan begini. Apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara, kalau kita sudah dikuasai kemarahan, itu ada kesempatan iblis itu bisa mengambil. Paulus katakan apabila kamu marah, bukan pemarah ya. Kita ini bukan pemarah yang suka marah-marah, bukan. Tapi jikalau kamu harus marah, kata Paulus ya. Kamu harus marah terhadap sesuatu, ya terhadap ketidakadilan, kamu juga harus hati-hati. Ya, atau terhadap sesuatu yang kamu ingin capai tapi kamu ini di luar kehendak kamu tidak sesuai dengan keinginanmu gitu. Apalagi kalau kamu perlu marah, kalau kamu ingin marah, jangan berbuat dosa. Ya. Jangan sampai matahari terbenam, ini artinya itu ya nanti menumpuk-numpuk itu ya. Sebelum padam amarahmu, dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi hal yang ditekankan di sini, hal yang salah bukanlah kemarahan atau emosi itu sendiri, tetapi kemarahan itu menyimpan potensi. Potensi untuk membuat kita berdosa.
Kita harus ingat baik-baik ya. Di waktu kita mulai panas, mulai emosi, mulai marah, kita harus sadar sesuatu. Ada potensi bisa jatuh di dalam dosa waktu kita marah. Nah, bagaimana kita menguasainya, bagaimana kita mengatasinya, ya. Saudara, jangan sampai matahari terbenam, gitu ya. Jangan sampai matahari terbenam. Ini mungkin sebuah durasi yang Tuhan berikan kepada kita untuk batas maksimal, ya. Untuk batas maksimal. Kalau kita perlu marah pun, ya, tadi dibilang ya, jangan berbuat dosa. Jangan sampai matahari terbang. Artinya itu ditarik, ditumpuk sampai sepanjang hari penuh. Ya, itu berkembang pasti emosi itu. Itu bisa memuncak itu pasti. Ya, nggak usah sampai sehari ya. 2, 3 jam, 4 jam aja itu sudah bisa memuncak sekali itu. Ya. Jadi Tuhan bilang, kalau bisa dibereskan ini jangan sampai matahari terbenam. Jangan menyimpan, memelihara itu sampai matahari terbenam. Menumpuk itu kesalahan demi kesalahan ya. Terus aja ditumpuk-tumpuk. Jangan sampai matahari terbenam. Lalu memberi kesempatan kepada iblis itu seperti memberi ruang. Memberi ruang untuk kita itu seperti Kain tadi ya. Yang tidak mengendalikannya tapi justru dikendalikan akhirnya. Ada ruang yang iblis bisa masuk lalu kita jatuh di dalam dosa itu. Saudara, yang itu yang firman Tuhan ingatkan kepada kita ya. Ingatkan kepada kita. Saudara, marah itu boleh untuk hal-hal yang kita lihat tidak adil, tidak benar atau hal-hal yang menyimpang dari yang benar. Ya, tetapi sekali lagi, kemarahan kita ini karena sudah jatuh dalam dosa menjadi kemarahan yang gampang sekali punya motivasi yang lain. Ya, bukan lagi betul-betul untuk hal-hal urusan yang tidak adil itu. Kadang-kadang ada urusan egoisnya, ada urusan ingin menang sendiri di dalamnya. Itu yang terselip di situ. Ya, sehingga kita marah-marah akhirnya. Saudara pernah merenungkan enggak? Apa yang menyebabkan saudara sering marah itu? Hal apa? Hal-hal kecil, hal-hal sepele, atau memang kita marah, kita lebih sering marah untuk hal-hal yang melanggar moral, etika. Ya, coba kita pilah-pilah dulu kalau kita sering orang yang suka marah-marah. Ya, apakah sedikit-sedikit hal fisik? Saya melatih diri juga begini, saudara. Saya melatih diri, saya tidak pengen marah untuk hal-hal yang terlalu sepele. Sepele. Misalnya anak buat kesalahan ya, misalnya dia numpahin, misalnya si Sion dah makan roti itu bisa berantakan di bawah. Saya belajar untuk tidak marah untuk hal-hal kecil ini. Saya cuma paling ingetin, nanti kamu habis makan pungut ya. Atau dia bikin kotor gitu ya. Ya saya suruh dia beresin aja pokoknya. Beresin aja. Tetapi saya mulai marah dia kalau dia berbohong misalnya. Berbohong. Dia bohongin orang tua misalnya. Atau dia menyakiti saudaranya. Mainnya kasar misalnya. Nah itu saya mulai marah untuk hal-hal seperti itu. Jadi kalau cuma istirahat dia memang kecelakaan, pegang sesuatu karena memang belum hati-hati tumpah, jatuh dan sebagainya. Itu saya suruh belajar dia bertanggung jawab aja. Pokoknya kamu buat, kamu bertanggung jawab, bereskan. Gitu. Tapi kalau udah berurusan dengan sifat-sifat yang tadi ya, menyakiti, membohongi, dosa-dosa, ya harus marah. Saya harus marah ke dia. Jadi apa yang menyebabkan kita marah, kita harus ngerti dulu. Ya, supaya kita marahnya betul-betul kita marah untuk hal yang kemarahan yang benar. Dan saya yakin Tuhan pun mau kita meresponi, ada sekitar kita yang tidak benar, kita merespon dengan kita marah. Justru kalau dosa tidak ditegur, diberikan marah lah misalnya gitu. Saya kira kita tidak meneladani Tuhan juga ya. Jadi kita membiarkan dosa akhirnya merajalela dan larut-larut berkembang gitu. Kalau ada dosa di tengah jemaat pun, ya bahkan Tuhan minta kita harus bicara. Ya bicara ya 2 mata, 4 mata gitu ya. Atau bahkan mungkin sedikit lebih, kalau anak muda bisa lebih tegas, lebih apa gitu ya. Tetap bijaksana itu menunjukkan kita marah terhadap dosa. Itu ya, tetap perlu dilakukan. Saudara ya. Jadi apa yang menyebabkan kita marah? Kita bisa lebih dewasa lagi untuk menseleksi hal-hal yang kita perlu marah dan tidak perlu marah. Yang kedua, saudara, waktu kita marah untuk hal-hal yang sudah terlanjur ini marah, bagaimana kita meredahkan kemarahan? Bagaimana kita meredahkannya? Ya, caranya seperti apa?
Firman Tuhan itu sangat indah di dalam Mazmur 4 ayat 4 buat kita ini saudara ya. Ini sangat indah buat kita. Ya, kita boleh lakukan ini. Ini sangat baik. Dan ini jalan yang baik sekali. Bila kamu marah, biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Nah, saudara, ya, saya ingat ayat ini. Dan waktu saya marah misalnya sama istri, sama apa ya, saya itu belajar diam. Ya, belajar diam itu belajar memberi kita waktu itu untuk berkata-kata di dalam diri kita. Baik berkata-kata terhadap diri sendiri atau berkata-kata terhadap Tuhan. Gitu ya. Jadi kalau saya marah kadang-kadang kita butuh waktu untuk diam. Nah, diam itu seperti inilah, ya. Berkata-kata dalam hati, ya bisa berkata pada diri sendiri, self talk itu, ya. Saya bisa tanya, kenapa saya marah ya? Apa yang saya marah sebetulnya? Ya. Saya harus marah sampai kapan? Gitu ya. Jadi bertanya, seperti berdialog dengan diri kita dan juga berdialog dengan Tuhan. Ya, Tuhan pantas gak saya marah untuk hal seperti ini? Boleh gak saya marah untuk hal seperti ini? Gitu. Jadi berdoalah kepada Tuhan, ya, berkata-kata dalam hati, baik terap di sini kepada Tuhan itu adalah doa kita kepada Tuhan. Dan itu biasanya saudara, kalau saudara melakukan ini, itu mereda tuh, menurun emosi kita. Dan kita biasanya jauh lebih tenang. Dan kita tidak jatuh di dalam dosa. Ya, tidak jatuh, tidak sampai iblis itu memberi kesempatan kepada iblis, akhirnya kita lebih keras lagi, lebih meledak lagi sampai kita murka, bahkan sampai bisa lakukan hal-hal yang dengan fisik kita, ya verbal abuse misalnya, sampai melakukan kekerasan fisik gitu ya, itu bisa jatuh sampai ke situ. Tapi kalau kita belajar berhenti dan belajar berkata-kata pada diri dan kepada Tuhan, sudah itu jalan keluar bagi kita untuk bisa meredam kemarahan ini. Dan kita bisa cepat cooling down kalau kita melakukan proses ini. Ya saudara, biarlah sederhana ini ya, renungan sederhana ini boleh mengarahkan kita. Ketika kita marah karena apa? Ketika kita sudah terlanjur marah, bagaimana kita meredahkan kemarahan itu. Biar Tuhan boleh menolong kita di dalam proses kita bertumbuh itu ya, menjadi orang yang lebih sabar, ya lebih bisa mengendalikan diri. Marah untuk hal yang tepat dan marah tidak berlama-lama untuk marah. Karena iblis bisa mengambil kesempatan itu. Cepat-cepat berkata-kata kepada Tuhan supaya Tuhan juga menolong kita. Nah, biar ini boleh menjadi renungan dan berkat boleh kita terima dari Tuhan. Mari kita berdoa.